Sugih artinya kaya. Pesugihan adalah cara untuk memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja halal dengan bantuan makhluk halus. Tapi, pesugihan tidak gratis. Pasti ada ritual atau syarat atau tumbalnya. Pesugihan erat kaitannya dengan ilmu aliran sesat. Walaupun masyarakat sudah paham dengan hal tersebut, pesugihan masih dijalankan oleh orang-orang yang ingin menjadi kaya dengan instan, apapun resikonya. Video ini tidak bermaksud mengajak Anda untuk percaya atau tidak percaya dengan pesugihan. Itu sepenuhnya hak Anda. Video ini bermaksud menunjukkan bahwa sampai sekarang, pesugihan ada di masyarakat kita. Oke Mas Bro dan Mbak Bro sedulur Jawa dan sedulur Nusantara, selamat datang ketemu lagi di video channel Arfi Jawa ini. Subscribe channel Arfi Jawa ini supaya kita nambah pinter tentang budaya Jawa tentunya. Satu pesan lagi dari saya, wong Jawa, ojo ilang Jawa nih. Terima kasih. Ini adalah beberapa judul berita dari peristiwa tahun 2019 dan 2020. Anda bisa cek beritanya di Google kalau penasaran. Faktanya, pesugihan benar-benar ada di masyarakat kita sampai saat ini. Pesugihan berbeda dengan penglarisan. Penglarisan lebih untuk membuat laris dagangan toko, warung, restoran, dan usaha lain. Kalau pesugihan, tanpa punya usaha pun bisa menjadi kaya raya, tapi perjanjian pesugihan lebih jahat. Oke, langsung saja kita bahas beberapa jenis pesugihan yang masih eksis sampai saat ini. Pesugihan babi ngepet. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu tempat untuk mencari pesugihan babi ngepet adalah Gunung Kawi di Jawa Timur. Pesugihan babi ngepet ini adalah kerjasama simbiosis mutualisme antara pencari pesugihan dengan siluman babi. Untuk bisa berkomunikasi dengan siluman babi, ada juru kunci atau dukun penghubungnya. Pesugihan tidak pernah gratis. Ada tumbal yang diminta oleh siluman babi. Tumbal yang diminta biasanya anak yang paling disayang oleh pencari pesugihan. Anak ini akan dimakan oleh siluman babi. Setelah selesai memakan anak yang dijadikan tumbal, siluman babi akan buang air besar atau BAB. Pencari pesugihan harus memakan kotoran BAB tersebut sebagai syarat kesaktian untuk bisa berubah wujud menjadi babi ngepet. Juru kunci atau dukun perantara lalu memberikan kain hitam yang akan digunakan sebagai jubah saat beraksi menjadi babi ngepet. Saat beraksi menjadi babi ngepet, ritual harus dilakukan oleh dua orang dan berbagi tugas. Satu orang sebagai babi ngepet yang keliling desa mencuri uang warga, dan satu orang lagi menjaga lilin. Aksi babi ngepet biasanya dilakukan tengah malam saat warga tertidur, supaya tidak tahu ketika babi ngepet berkeliaran mencuri uang. Penjaga lilin di rumah harus memastikan api lilin tetap nyala dan tenang, supaya babi ngepet selamat. Kalau api lilin bergoyang-goyang kencang, pertanda babi ngepet dalam bahaya. Api lilin harus segera dimatikan, lalu babi ngepet kembali ke wujud manusia dan bisa selamat pulang ke rumah. Pelaku babi ngepet tanpa disadari terkadang berperilaku seperti binatang babi. Misalnya, mengendus-ngendus bau makanan di tempat sampah, makan terburu-buru dan belepotan, mengais-ngais tanah, menggaruk-garukkan kaki ke dinding, dan lain-lain. Awas, jangan asal nuduh, jangan melakukan fitnah. Pesugihan Nyi Blorong. Salah satu tempat yang diyakini untuk menemui Nyi Blorong adalah goa kecil di dekat pantai Parangtritis, Jogja. Untuk menemuinya bisa menggunakan juru kunci atau dukun sebagai penghubung Nyi Blorong. Pesugihan Nyi Blorong ini tentu tidak gratis, membutuhkan tumbal nyawa dari keluarga dekat. Tumbal nyawa ini akan diambil dengan kematian yang tidak wajar, seringkali dengan kecelakaan fatal. Setelah tumbal nyawa diambil, pencari pesugihan akan memiliki kekayaan dari Nyi Blorong. Jumlah kekayaan yang diminta bisa tawar-menawar, bisa sebanyak apapun. Tapi, tentunya makin banyak kekayaan yang diminta, makin banyak juga Nyi Blorong meminta jumlah tumbal nyawa. Ada yang mengorbankan 2 orang anaknya sebagai tumbal nyawa, ditukar kekayaan 20 miliar rupiah.
Ada juga yang mengorbankan istrinya ditukar kekayaan 5 miliar rupiah. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya tentang pesugihan Nyi Blorong ini. Pencari pesugihan diwajibkan menyiapkan satu buah kamar atau ruangan rahasia di rumahnya untuk tempat bertemu Nyi Blorong. Di ruangan ini nantinya harus disediakan berbagai macam sesaji kesukaan Nyi Blorong. Disediakan setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Di ruangan ini juga harus disediakan wadah khusus, bisa ember, gentong, peti, dan lain-lain yang ditutup kain hitam. Wadah ini nantinya akan diisi uang oleh Nyi Blorong. Apa bisa orang lain yang bukan keluarga dijadikan tumbal nyawa untuk Nyi Blorong? Keluarga yang harus diutamakan sebagai tumbal. Kalau sudah habis keluarganya, barulah bisa menumbalkan orang lain. Kalau kekayaan yang diberikan dirasa kurang, boleh meminta lagi dan pasti dikabulkan. Asalkan ada tumbal nyawa yang diberikan kepada Nyi Blorong. Dari cerita yang beredar di masyarakat, cukup banyak pengikut pesugihan Nyi Blorong ini. Awas, jangan asal nuduh, jangan fitnah. Pesugihan tuyul. Pesugihan tuyul sudah sangat sering kita dengar. Pesugihan tuyul cukup digemari para pencari pesugihan karena tidak meminta tumbal nyawa seperti pesugihan babi ngepet dan Nyi Blorong. Untuk mendapatkan pesugihan tuyul, sudah banyak dukun aliran sesat yang melayani jual tuyul. Melalui dukun aliran sesat inilah komunikasi awal dengan tuyul dilakukan. Setelah sepakat dan uang mahar tuyul diserahkan, maka tuyul berpindah kepemilikan ke tuannya yang baru. Syarat utama untuk bisa menjadi pemilik tuyul adalah tidak boleh ada anak kecil di rumah dan harus ada perempuan yang setiap hari menyusui si tuyul. Tuyul ini perilakunya seperti anak kecil. Dia akan cemburu kalau tuannya memiliki anak kecil lain di rumahnya. Dan selayaknya anak yang masih kecil atau bayi, si tuyul harus disusui ASI setiap hari supaya tidak malas cari uang. Tuyul ini juga harus disediakan kamar atau ruangan rahasia di rumah untuk dia bermain dan minum ASI. Selayaknya anak kecil, tuyul harus diberi perintah yang jelas, karena tuyul tidak cerdas. Kalau diperintah mencuri uang kertas berwarna merah, dia tidak akan mengambil uang berwarna lain. Dan tuyul hanya mengambil uang satu lembar saja biasanya. Walaupun ada banyak lembaran uang di sana, ya karena tuyul tidak bisa menghitung. Tuyul sangat patuh asalkan kemauannya dituruti. Dia akan setia dan giat mencuri uang. Apa ciri-ciri khusus orang pelihara tuyul? Biasanya, tuan si tuyul kaya mendadak. Tuannya selalu makan tanpa sendok. Selesai makan, si tuyul akan menjilati tangan tuannya nanti. Tuannya sering berjalan dengan dua tangan diletakkan di punggung, sambil menggendong si tuyul. Yuyu atau sejenis kepiting kecil adalah mainan favorit tuyul. Biasanya ada yuyu di rumah tuannya. Jangan asal nuduh ya. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko ini bisa didapatkan di Rembang, Jawa Tengah dengan bantuan juru kunci. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko ini cukup populer di kalangan laki-laki pencari pesugihan. Kenapa? Pesugihan ini tidak meminta tumbal nyawa, melainkan kesetiaan seumur hidup sebagai suami atau sebagai budak cinta dari Nyai Puspo Cempoko. Walaupun pesugihan Nyai Puspo Cempoko ini tidak meminta tumbal nyawa, tapi ada beberapa syarat cukup berat yang harus dipenuhi, yaitu menjadi suami seumur hidup untuk Nyai Puspo Cempoko, wajib menyediakan satu kamar khusus untuk bertemu dan berhubungan badan dengan Nyai Puspo Cempoko, biasanya di malam-malam tertentu seperti Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Di kamar itu setiap hari juga harus disediakan beraneka jajanan pasar, bunga 7 rupa, dan kemenyan. Syarat terakhir adalah tidak boleh menikah dan tidak boleh berhubungan badan dengan perempuan lain.
Walaupun persyaratan ini tidak mudah, namun lebih lunak dibandingkan syarat pesugihan lain. Nyai Puspocempoko menjanjikan kekayaan yang berlimpah jika semua persyaratan darinya bisa dipenuhi. Untuk orang yang sudah sangat putus asa dan ingin cepat kaya, bisa saja tergoda untuk memilih jalan pesugihan Nyai Puspocempoko ini. Terlebih, wujud Nyai Puspocempoko sangat cantik dan seksi, sangat menarik hati laki-laki pencari pesugihan yang mampu memenuhi persyaratan dan setia. Pesugihan Buto Ijo. Salah satu lokasi yang dikenal sebagai tempat menemui Buto Ijo adalah Gunung Wijil di daerah Klaten, Jawa Tengah. Namun untuk menemui Buto Ijo tentu tidak mudah, membutuhkan bantuan dukun penghubung. Buto Ijo termasuk jenis makhluk halus yang ilmunya tinggi dan wujudnya cukup menyeramkan. Pesugihan Buto Ijo akan memberikan kekayaan instan kepada pengikutnya. Tentunya tidak gratis. Buto Ijo tidak meminta tumbal nyawa, melainkan tumbal roh manusia. Roh manusia ini nantinya dijadikan anak buahnya di alam gaib. Orang yang diambil rohnya akan tetap hidup, tapi orang itu menjadi cacat mental atau idiot. Dan tumbal roh ini wajib dari garis keluarga dekat. Kalau persyaratan ini disanggupi oleh pencari pesugihan, maka Buto Ijo akan memberikan kekayaan, berapapun yang diminta. Buto Ijo juga membolehkan pencari pesugihan meminta tambahan kekayaan lagi nantinya, asalkan tumbal rohnya juga diberikan. Pengikut atau pencari pesugihan Buto Ijo ini biasanya memiliki ciri tembok rumahnya dominan berwarna hijau. Anda merasa kenal saudara atau tetangga Anda yang tembok rumahnya didominasi warna hijau? Jangan asal nuduh ya, jangan melakukan fitnah. Selain 5 jenis pesugihan yang sudah kita ulas tadi, masih ada jenis pesugihan lainnya yang cukup populer di tanah Jawa. Misalnya, pesugihan pocong, pesugihan Gunung Kemukus, pesugihan Gunung Kawi, pesugihan Roro Mendut, pesugihan Wewe, pesugihan Gunung Merapi, pesugihan Gunung Salak, dan lain-lain. Pesugihan apapun jenisnya, oleh agama apapun adalah hal yang dilarang, karena umat beragama tidak diperbolehkan meminta kekayaan selain kepada Tuhan. Video ini bermaksud menunjukkan pada kita semua bahwa keberadaan pesugihan ini nyata adanya sampai saat ini. Bagaimana Anda akan bersikap tentang pesugihan, itu sepenuhnya hak Anda. Kalau Anda punya cerita pribadi, cerita teman, cerita saudara yang berhubungan dengan pesugihan, silahkan berbagi dalam komentar video ini. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan subscribe channel Arfi Jowo ini supaya Anda dapat pemberitahuan ketika ada video-video terbaru atau update terbaru dari channel Arfi Jowo. Satu pesan lagi dari saya, wong Jowo, ojo ilang Jowo nih. Terima kasih.